Hai, sekarang aku Aina, tapi itu bukan nama asliku. Dan alasan kenapa aku sembunyi itu karena kesalahanku. Hanya karena aku mau viral. Biar aku mulai dari awal. Ibuku itu istri pinggir kota yang sempurna. Ibu membesarkan aku dan adikku yang berumur 3 tahun, masak dan bersih-bersih. Ayahku pasangan yang sempurna, berpakaian membosankan dan kerja lembur. Aku nggak tahu pasti ayahku kerja di mana. Pas presentasi sekolah dan ke teman-temanku, dia memperkenalkan diri sebagai pegawai pemerintah biasa. Aku tanya ibuku beberapa kali, apa dia kriminal? Tapi ibu selalu jawab, ibu nggak bisa bilang iya atau enggak. Aku ngerti kalau ibu ngerjain aku, tapi aku beneran bertanya-tanya. Pernah, waktu ibuku lagi pergi ngunjungin nenekku, aku sakit dan nggak bisa ke sekolah. Jadi ayahku harus di rumah sama aku. Aku nggak dengar bel, tapi ada orang di pintu belakang ngomong sama ayah. Aku menyelinap keluar kamar untuk ambil air. Aku tahu harusnya aku nggak boleh nguping, tapi aku nggak tahan dan aku dengar pria menyebut ayahku dengan nama lain. Sejak hari itu, aku merasa ayahku kayak orang asing yang menghipnotis ibuku. Waktu aku umur 16, ayah dipromosi. Jadi apa? Aku juga nggak tahu. Tapi kami pindah ke rumah baru yang megah. Aku sedih harus ninggalin perumahanku karena semua temanku ada di sana termasuk Om Greg. Dia bukan omku beneran, tapi dia teman dekat keluarga dan punya toko di mana aku dan teman-temanku suka main bareng. Dia juga sering ngunjungin kami untuk bantu ibuku waktu adikku baru lahir. Dia juga sering bantu aku ngerjain PR. Tapi sekarang kami di sini, pindah komunitas dan merencanakan liburan ke luar negeri. Hal yang nggak pernah kami lakukan sejak aku kecil. Kami ke Maroko, tempat kelahiran ayahnya ayahku. Aku pikir kita bakal minum koktail di pantai yang indah, tapi di bagian pertama dari liburan, kami malah ngunjungin kota-kota yang agak kecil dan kumuh. Jadi, aku dan ayahku berantem karena aku menghabiskan waktu chatting sama teman-temanku di TikTok, bukannya sama orang tuaku dan orang-orang yang nggak pernah aku temui seumur hidupku. Aku nggak terima dimarahin di depan orang asing yang lagi berbaring, walaupun aku nggak yakin mereka ngerti apa yang aku bilang. Jadi, aku teriak sekencang-kencangnya. Ayah nggak ngabisin waktu sedikit pun sama aku sejak aku kecil. Jadi ayah berharap apa? Buat aku sih, Om Greg, ayah yang lebih baik. Lalu aku pergi keluar sambil lanjut chatting di HP. Besok paginya, ayahku ngebangunin aku dan mengajakku jalan berdua saja ke kota besar di dekat kota kami untuk menghabiskan seharian di kolam renang. Di perjalanan, ayah melihat ke kejauhan sambil nyetir dan matanya mulai berkaca-kaca. Kayak yang kamu lihat, beberapa generasi hidup di bawah satu atap. Ayah tinggal sama orang tua dan kakak ayah di kamar kecil sampai lulus. Ayah nggak pernah punya privasi atau komoditas. Jadi waktu ibumu bilang, kami diberkati denganmu, ayah janji untuk berusaha bikin hidup yang lebih baik buat kamu. Ayah lanjut cerita tentang beratnya mendedikasikan waktu untuk kerja dan meninggalkan momen bersama kami. Tapi sekarang, dia udah mencapai level di mana dia bisa menghabiskan waktu sama kita. Dan itu yang bakal dia lakukan seterusnya. Susah untuk nggak nangis, tapi aku tahan diri. Ngelihat HP bakal membantu, tapi karena buru-buru, aku lupa bawa. Kami pergi ke kolam renang, tapi aku nggak kaget lagi. Ayah dapat telepon di HP rahasia barunya. Dia meninggalkan HP pribadinya ke aku dan menjauh untuk ngomong. Kayak biasa. Tapi wajah ayah berubah.
Dia mengangguk beberapa kali dan mengakhiri teleponnya. Aku udah tahu kami nggak jadi main karena sesuatu yang lebih penting. Tapi ayah nggak bisa bilang apa-apa. Udah biasa. Ayah minta maaf beberapa kali dan bilang kalau ini bakal bentar banget. Aku mau ngamuk kalau ini kelamaan. Tapi nantinya aku berubah pikiran. Tempat yang kami datangi itu dihiasi dengan indah dan kami disambut oleh pelayan. Ayahku ada di daftar tamu. Waktu kami masuk, aku sadar kalau ini kawinan. Dan bukan kawinan biasa, tapi artis pada berkeliaran di sana. Ayah bilang dia harus ketemu orang, jadi aku harus cari kesibukan sendiri. Itulah kenapa dia ninggalin HP-nya padaku dan aku bisa main game. Waktu ayah ngomong, aku sibuk lihat-lihat dan mengangguk. Waktu ayah pergi, aku langsung download TikTok di HP-nya dan aku siap merekam materi mantap untuk profilku. Lalu aku lihat pengantin prianya, kulitnya hitam dan dia orang paling seksi yang pernah ada. Aku tercengang, tapi aku kumpulin nyawaku dan mulai rekam acara dansanya. Aku didatangin pelayan yang minta aku hapus videonya dan melarang aku merekam acara karena foto resmi bakal dikirim ke seluruh tamu. Aku tetap santai dan bilang kalau aku cuma ngezoom karena aku lupa kacamataku. Dan aku tunjukin dia kalau nggak ada video di galeri HP, karena itu udah aku post online. Dan itulah saatnya semua jadi berantakan. Besoknya ayahku dapat telepon di HP kantor waktu makan siang, dan ayah jalan keluar untuk ngangkat. Dia buru-buru masuk, ambil HP pribadinya, dia keluarin SIM cardnya dan dia masuk kamar. Dia balik setengah jam kemudian dan menatapku dengan marah. Dia menghela nafas dan balik ke kamar. Pada saat itu, aku nggak ngerti ada apa. Aku menjauhinya di akhir pekan itu. Beberapa hari kemudian, videoku trending karena aku merekam pernikahan artis. Aku nggak sadar kalau aku nggak sengaja rekam ayahku di latar belakang sedang menerima amplop dari orang lain. Tapi bos ayah sadar. Ayahku marah besar. Dia bilang aku harus kasih dia password akun TikTok aku saat itu juga. Aku nggak pernah lihat ayah semarah itu. Jadi aku nggak protes. Setelah telepon sama bosnya, ayah balik. Dia minta maaf karena kelakuannya dan menjelaskan kalau HP-nya terekspos lewat aplikasi backdoor untuk mengumpulkan informasi. Aplikasinya? TikTok. Jelas, ayah tahu kalau aku yang menginstalnya. Jadi, ayah harus melaporkannya. Di jam yang sama, videoku dihapus dan akunku ditutup. Hilang sudah ketenaran 15 menitku. Tapi yang terjadi selanjutnya itu jauh lebih parah. Dan ini terjadi cepat banget. Liburannya harus selesai lebih cepat, ayahku disuruh ke kantor. Beberapa hari kemudian, ayahku mengumpulkan kami di ruang tamu dan bilang kalau ayah kehilangan pekerjaannya, yang artinya kita nggak bisa hidup mewah lagi. Selain itu, dia dan keluarga kami bisa jadi target balas dendam. Jadi kami punya pilihan untuk bikin identitas rahasia. Ibuku menggelengkan kepalanya. Aku kaget. Aku nggak tahu siapa ayahku sebenarnya dan apa pekerjaan dia. Ayah menyuruhku duduk dan bilang aku bisa tanya apapun karena setidaknya aku berhak dapat itu. Aku cuma tanya apa aku bikin dia kehilangan pekerjaannya. Ayah jelasin kalau sebuah aset berharga terbongkar karena video itu, dan ayahku melanggar protokol karena membawa aku ke misi rahasia. Ayah menenangkanku bilang kalau itu salah dia, bukan salahku. Dan sekarang satu-satunya kekhawatiran ayah adalah keselamatan keluarga. Tapi kayaknya ibu membayangkan hidup yang berbeda. Dan ini titik puncaknya. Ibu bilang ibu nggak akan ganti nama belakangnya cuma untuk keselamatan. Tapi ibu mau ganti nama belakang untuk jadi istri Om Greg. Ternyata adikku itu cuma adik tiri aku. Itu jelas info yang berlebihan untuk aku di saat itu. Beberapa minggu kemudian, aku masih nggak fokus. Masih nggak percaya apa yang terjadi. Ayahku terus bilang kalau semua akan baik-baik aja dan yang perlu aku lakukan adalah memikirkan apa yang aku mau.
Walaupun dia bilang itu berjuta kali, aku masih merasa bertanggung jawab atas pecahnya keluargaku. Jadi aku tinggal sama ayahku. Kami ganti nama. Sekarang aku bantu ayah mengurus toko kecil. Aku nggak menghabiskan banyak waktu di sosmed lagi karena aku suka main sama ayahku. Aku belajar menghargai privasi kami. Satu-satunya rahasia yang nggak layak disimpan adalah antara keluarga. Ayahku punya banyak cerita menarik untuk diceritakan. Dan akhirnya, aku bisa benar-benar melihat dedikasinya padaku, keluarga kami, dan pada negara. Lagi pula, aku juga berlaku sebagai mata-mata selama sehari. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.